Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunta wa aqbil sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan siang hari ini semua nikmat yang dibutuhkan oleh manusia, semua nikmat yang dibutuhkan oleh tubuh kita masih bersama dengan diri kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan kegiatan akhirat kita juga kegiatan dunia kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hal tersebut Allah akan memudahkan urusan kita, Allah akan menambahkan nikmat bagi kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan lancar. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah yang baik, tidak hanya baik tapi sesuai dengan tuntunan yang telah disampaikan kepada beliau dan tidak beliau diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang telah disampaikan kepada beliau telah tersampaikan kepada umatnya dengan sempurna. Maka bersalawatlah kepada beliau dan kita berharap kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini yaitu hidup bermakna dengan Al-Qur'an. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin berdampingan dengan Al-Qur'an, siapa yang ingin hidupnya bermakna dengan Al-Qur'an, maka dia harus memahami bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya. Maka ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Tak kala kita memahaminya, tak kala kita mempelajarinya, maka kita akan hidup berdampingan dengan Al-Quran dan hidup kita akan bermanfaat bersama Al-Quran. Rasul bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hari ini ketika kita bermimpi ingin berbahagia bersama Al-Quran, ingin bermakna hidup kita bersama Al-Quran, tapi kita tidak paham dengan apa itu Al-Quran. Membacanya saja kita tidak bisa, membacanya saja kita tidak fasih, apalagi menghafalnya. Maka bagaimana kita bisa bermakna bersama Al-Quran? Bagaimana hidup kita bisa bermakna sedangkan kita tidak paham yang menjadi penuntun hidup kita
Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalamullah Al-Qur'an yang jumlahnya 30 juz, 114 surat yang di dalamnya terkandung arti mana-mana kehidupan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengenal Rabb kita, bagaimana kita beribadah kepada yang menciptakan kita. Dan tak kala kita ingin berbahagia bersama Al-Quran, maka syarat yang harus kita pahami mempelajarinya. Kalau kita sudah mempelajarinya, maka kita akan bisa berbahagia bersama Al-Quran. Ketika disebutkan ayat-ayat Al-Quran, kadang-kala kuping kita menjadi panas karena ayatnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita menghafal pasal-pasal yang berhubungan dengan masalah hukum dunia di luar kepala kita. Kita hafal seakan-akan itu bisa menyelamatkan kita kelak yaumul qiyamah. Tapi ketika berhubungan dengan Al-Quran, sangat minim pengetahuan kita tentang Al-Quran. Kita sudah ditinggalkan Ramadan sekitar 10 hari yang lalu. Selama 1 bulan kita diajarkan bagaimana kita berdampingan dengan Al-Quran. Di setiap pojok-pojok kota, pojok-pojok desa, pojok-pojok kampung, yang mana di situ ada masjid, akan ada orang yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran setiap 5 waktu dijalankan. Biasanya selesai sholat, orang akan berhamburan pergi mencari makan, mencari minum dan lain sebagainya. Tapi ini mereka sempatkan membuka ayat suci Al-Quran yang baik yang ada di handphone, yang ada di tangan mereka, atau Al-Quran yang disediakan oleh pihak masjid. Kita sudah diajari, kita paham bagaimana kita memuliakan Al-Quran, dan kita pun akan berharap supaya Al-Quran memuliakan kita. 1 bulan telah berlalu, kita belajar di dalamnya, kita sempatkan waktu kita untuk mengaji, walaupun cuma 5-10 menit. Harusnya itu menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita, sehingga 11 bulan yang ke depan itu lebih baik dan lebih bermanfaat, sehingga hidup kita benar-benar ketika kita ingin bersama Al-Quran, bermakna bersama Al-Quran, bahagia bersama Al-Quran, kita telah tahu bagaimana harus berbuat. Tapi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah susahnya manusia. Nasihat semakin banyak. 1 bulan dalam Ramadan, banyaknya khotib-khotib imam tarawih, khotib-khotib sholat subuh, mereka menyampaikan motivasi-motivasi tentang kehidupan, bagaimana bermanfaat dalam kehidupan, bagaimana menjalankan kehidupan yang sementara ini, yang mana kita lebih sibuk mengejarnya daripada mengejar kebaikan akhirat yang kekal kita berada di dalamnya. Maka kalau itu tidak menjadi perhatian dalam kehidupan kita, maka sia-sia kehidupan kita. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu bisa menjadi penolong kita, juga bisa menjadi penghalang bagi kita, bisa menjadi yang akan mencelakakan kita. Tak kala kita tidak tahu bagaimana Al-Quran itu menjadi penolong kita, atau Al-Quran itu bisa mencelakakan kita. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Al-Quran itu bisa menjadi pembela atau bisa menjadi musuh bagi. Bagaimana Al-Quran menjadi musuh bagi kita? Bagaimana Al-Quran bisa menjadi pembela kita? Maka perhatikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakat." Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. 2 perintah ini ketika seseorang melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, maka Al-Quran akan menolongnya. Al-Quran akan menjadi sahabatnya. Al-Quran akan menjadi pembelanya. Tapi ketika seseorang meninggalkan salat, tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan zakat yang menjadi perintah wajib dalam kehidupannya, maka Al-Quran akan menjadi musuhnya.
musuh kita. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ingin menjadi musuhnya Al-Quran atau menjadi sahabat Al-Quran? Maka pilihan inilah yang harus kita pahami dari sekarang. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Pelajari Al-Quran dan mengamalkannya, maka akan menjadi sahabatnya Al-Quran, akan menjadi temannya Al-Quran, akan dibela oleh Al-Quran. Tapi ketika kita tidak mempelajarinya, malah justru ikut-ikutan orang-orang liberal, orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Al-Quran, orang-orang yang mengatakan, ada hari-hari ini kita lihat di media sosial dengan bangganya orang seorang tokoh, dia mengatakan untuk apa menghafal Al-Quran, tidak penting menghafal Al-Quran itu, sudah ketinggalan zaman mereka yang rajin menghafal Al-Quran, apalagi yang membacanya. Karena orang seperti ini banyak didengarkan ketimbang orang-orang yang menghafal Al-Quran. Setelah Ustaz Ali Hidayat ketika beliau menyampaikan bagaimana pentingnya menghafal Al-Quran, bagaimana cerdasnya beliau dalam menyampaikan menghafal Al-Quran akan menjadi penyelamat, justru dibully di mana-mana. Jemaah sekalian berdoa Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan apakah kita mau menjadi sahabat Al-Quran yang mana Al-Quran itu akan membela kita, atau kita akan menjadi musuhnya Al-Quran yang mana Al-Quran akan menjadi musuh kita dan tidak menjadi penolong bagi kita. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bermimpi hidup kita bermakna bersama Al-Quran, maka perhatikan poin-poin ini. Allah menurunkan 114 surat, 30 juz, ini tidaklah sia-sia, dan Rasul tidak menyembunyikan sedikit pun dari hal itu. Rasul menyampaikan dengan sempurna. 23 tahun beliau berdakwah, beliau menyampaikan Al-Quran dengan sempurna. Dilanjutkan para sahabat-sahabatnya, dijamak di masa Abu Usman, di masa Umar ibn Khattab, kemudian di masa Utsman bin Affan, ditulislah Al-Quran itu, dibukukan sehingga sampai zaman kita tahu Al-Quran dengan rapi, dengan bagus. Kita tinggal mempelajarinya, kita tinggal membacanya, kita tinggal menghafalnya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak sudah ulama yang menyampaikan fatwa-fatwa kepada kita pentingnya mempelajari Al-Quran. Hadis memberikan motivasi kepada kita, ayat Al-Quran menjadi motivasi kepada kita. Apakah sudah kita laksanakan semua itu? Maka ini yang perlu menjadi perhatian kita. Kalau kita ingin kehidupan kita bermakna dengan Al-Quran, maka jangan sia-siakan waktu kita dengan tidak hidup bersama dengan Al-Quran. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah mereka yang sudah memulainya. Maka mengejarlah bagi yang belum memulainya. Tidak ada kata terlambat selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika nyawa kita sudah diperongkongan, sebagaimana taubatnya Fir'aun laknatullah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia apa yang ingin dia capai. Al-Quran ini dipertahankan luar biasa oleh para ulama. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal ketika mengatakan, mempertahankan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Karena pemimpin pada saat itu ingin merubah Al-Quran itu menjadi makhluk. Beliau tetap bersikeras, tetap sesuai dengan tuntunan yang beliau dapatkan, bahwa Al-Quran itu kalamullah, kata-kata Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diajarkan kepada umatnya. Kalau Allah dipertahankan sampai hari ini, kita tinggal menikmatinya, kita tinggal mempelajarinya, kita tinggal mengamalkannya, maka apa susahnya bagi kita sempatkan waktu dalam kehidupan kita untuk berbahagia, untuk bermakna bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita, sehingga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memudahkan urusannya karena telah berusaha untuk berbahagia bersama Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bermakna bersama Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidayah terakhir yang kita harapkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, bersama dengan kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita pahami bahwa hidup bersama Al-Qur'an dapat menghidupkan hati. Al-Qur'an dapat menjadi sumber kemuliaan bagi mereka yang menginginkannya. Pedoman hidup dan obat bagi yang gundah-gulana hatinya. Ketika mereka bersama Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan, melahirkan jiwa yang sabar, melembutkan hati, mengokohkan hati, mendapatkan ketenangan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan bagaimana Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, memberi syafaat bagi yang membacanya. Kalau kita menginginkan Al-Quran sebagai syafaat dalam kehidupan kita, maka belajarlah Al-Quran, hiduplah bersama Al-Quran sebagaimana kita menginginkan dunia. Al-Quran jangan sampai luput dalam 24 jam kita. Sempatkan walaupun kita cuma baca beberapa ayat dalam kehidupan kita. Firman-Nya ketika kita sholat, kita membaca Al-Fatihah, kita membaca ayat-ayat yang kita hafal. Tapi usahakan Al-Quran yang ada bersama kita itu kita baca. Kalau bisa kita menghafalnya, kemudian kita mengamalkannya. Dan Al-Quran itu akan datang di yaumul qiyamah sebagai pemberi syafaat bagi mereka yang mempelajarinya, bagi mereka yang membacanya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita, sehingga ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang-orang yang dimudahkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita lah yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Quran yang nanti kita mempelajarinya itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memudahkan semua urusan dunia dan urusan akhirat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min al-kufri wal faqr wa na'udzu bika min adzabil qabr wa adzaban nar. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa da'watan mustajabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, yaitu